perkenalannya. MC kita pada pagi hari ini ya, luar biasa banget ya. Sudah cerita ya, ternyata efek Farmanek untuk Vina itu sekeluarga apa. Nah, oke teman-teman, nama saya Agnes, Agnes Singgi. Mungkin kalau ada yang belum tahu ya, kenalan dulu ya. Oke, bentar ya. Nah, ini ya, saya juga pengen sharing ya tentang grateful ya. Nah, tadi Vina kan bilang ya, kita jangan lupa untuk selalu mengucapkan ya apa aja yang kita syukurin, bener nggak ya? Nah, dan bagi saya juga selain mengucapkan ya, saya dalam keseharian, saya juga bersyukur ya. Selain ingat ya, saya udah ngucapin bahwa, oh terima kasih ya Tuhan gitu kan, Mhm. kita dikasih tubuh yang sehat. Tapi saya juga melakukan sesuatu ya. Jadi kayak simple deh ya. Oke, jadi kalau misalnya kemarin nih, lusa ya, saya ke mall nih ya, sebenarnya ada pilihan nih antara tangga sama eskalator ya. Ya udah, saya pilihnya kalau teman-teman pilihnya tangga apa eskalator? Ya, waktu itu saya milih tangga. Ya, walaupun tangganya itu bukan yang pendek, agak lumayan nanjak 2 kali gitu. Ya udah, teman saya bilang, "Mah, ngapain sih naik eskalator?" gitu, "ngapain sih naik tangga?" gitu. Ya nggak apa-apa, ini mumpung saya masih bisa bersyukur punya dengkul ya, punya engselnya tuh masih sehat, ya naik turun tangga masih nggak maksudnya masih masih aman ya, nggak bunyi, nggak sakit, ya itu bentuk rasa syukur saya yang saya lakukan kesehariannya ya. Terus kalau parkir saya juga lebih jauh, ya saya bersyukur ya karena saya punya kaki yang bisa saya masih gunakan ya. Jadi kalau anak saya suka bilang, "Kau parkirnya jauh banget," nggak apa-apa ya, karena kita juga itu merupakan rasa syukur kita ya, bahwa kita punya kesehatan yang bagus ya, punya kaki yang masih kita bisa ajak kerja sama ya, badan yang kita masih bisa angkat. Nah, itu semua simpel-simpel yang kita lakukan, tapi pertanyaannya kita cuman mengenali aja, mengucapkan, atau kita juga sambil melakukan juga ya. Nah, ya buat teman-teman yang sedang berpuasa ya, terutama teman-teman muslim semua yang di sini ya. Nggak berasa ya, kita semua tuh tahu-tahu udah masuk ke masa-masa menjelang Ramadan ya, berarti kita semua lagi berpuasa ya. Nah, jadi sebenarnya berpuasa itu kan berarti kan kalau di muslim ya, berarti kan nggak makan, nggak minum ya selama lebih dari 12 jam, benar nggak ya? Nah, makanya ya, kita kan harapannya kita selama puasa itu ya, kan pasti ada perubahan perubahan, pola hidup, ya kan? Nah, yang biasanya kita rutin ya makan, sekarang kita harus puasa lebih dari 12 jam, nggak minum juga. Jadi tentu saja sih kita ada harapan ya, semoga pas selama masa puasa ini, ya badan kita tetap fit, tetap sehat, bener nggak? Ya supaya apa ya, supaya kita tetap beraktivitas seperti biasa, nggak terganggu, ya kan? Nah, dan juga supaya kita juga tetap bisa melakukan ibadah dengan baik, ya. Nah, terus jadi kenapa sih gitu kan, kita mesti juga concern soal ini juga kan. Nah ini kan, karena badan kita itu melakukan suatu perubahan ya, mengubah pola makan, pola tidur juga ya, jadi otomatis sebenarnya juga ada kemungkinan ya, ada dampak ya, yang bisa menyebabkan kita juga kemungkinan ada resiko sakit, ya. Karena ada perubahan pola yang tadi ya, pola makan, pola tidur, ya, semuanya. Jadi makanya kita juga perlu banget ya, untuk bisa kira-kira tuh apa sih yang kita bisa lakukan supaya untuk menjaga ya, supaya dalam masa puasa ini, ya menjelang Ramadan ini, kita tuh Ramadannya lancar ya, supaya tetap, terlaksana dengan baik. Nah, ini yang saya sharing ke teman-teman ini ya, saya ambil capture dari, itu ya, salah satu rumah sakit terkenal ya. Nah, dia juga me eee, apa, intinya memberikan tips ya, memberikan satu artikel ya, kenapa sih masa puasa tuh kita juga harus bener-bener kita tuh ngerti ya, apa sih yang harus kita lakukan supaya puasa ini juga sehat, baik gitu kan. Nah, ini teman-teman ya. Jadi bahkan itu yang kita yang bilang itu jadi satu badan yang kesehatan kan ya. Jadi itu kan dia nggak mungkin ngeluarin artikel ini dengan sembarangan, bener nggak? Ya kan? Jadi kenapa sih kita, juga perlu sih perhatikan, salah satu yang harus kita perhatikan adalah bahwa
ya kita semua memang nggak bisa memenuhi asupan nutrisi ya, harian tuh dengan full tuh nggak bisa. Jadi makanya kita tuh juga perlu banget yang namanya vitamin, gitu. Karena beberapa vitamin pun banyak vitamin yang kita tuh nggak bisa produksi ya dari dalam tubuhnya kita, tuh, ya. Teman-teman itu nanti kalau misalnya mau itunya saya juga bisa share tuh kan. Ada artikel yang udah di-publish gitu kan. Nah, jadi dia tuh cerita ya. Jadi dia tuh men-share kira-kira apa aja sih yang dibutuhkan oleh badan kita ya selama kita berpuasa. Ya, vitamin apa aja sih yang direkomendasikan ya oleh oleh satu rumah sakit yang terkenal itu tuh apa sih ya. Nah, ini teman-teman, ya recommended vitamin untuk puasa ya. Ada A, ya, ada B kompleks, C, D, E, K, ya. Nah, itu. Nah, kita bahas ya. Kita mappingin dengan sebenarnya apa sih fungsi vitamin itu, kenapa sih penting banget sih waktu kita berpuasa. Bahkan sebenarnya ini nggak puasa pun juga penting gitu loh, ya kan. Cuman ini case-nya kita kan lagi puasa ya, gimana kita bedah ya. Kebetulan ini artikelnya memang ngomongnya tentang puasa ya. Nah ini teman-teman ya. Ini saya juga jadi belajar juga nih ya. Ternyata ya vitamin A itu nggak cuma buat mata. Nah ternyata juga untuk melindungi tubuh ya dari berbagai macam penyebab penyakit. Jadi penting ya, itu kan vitamin pertama yang dianjurkan untuk dikonsumsi saat berpuasa adalah vitamin A. Tuh, saya pikir kenapa vitamin A ya? Kan buat mata. Ya, saya tuh cuma tahunya cuma buat itu juga. Ya ternyata itu penting banget juga untuk perlindungan tubuh ya, untuk berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Ya, oke. Terus yang B, yang kedua ya, B kompleks. Ini kita sering dengar ya. Dulu saya juga minum ini nih, supaya apa? Kalau dulu saya tuh minum ini supaya nggak capek, badannya nggak cepet capek. Dan ternyata tuh memang memang kita juga butuh, ya kan? Apalagi di masa puasa ini kan kita makannya lebih nggak sesering yang sebelumnya, ya kan? Otomatis ada kemungkinan dari kita ngerasanya capek, cepet lemes. Nah, dengan kita mengkonsumsi vitamin B kompleks ini ya, jadi tubuh itu juga akhirnya bisa memecah nutrisi dengan lebih bagus ya dari makanan dan melepaskannya sebagai energi. Ya, jadi dengan vitamin B kompleks ini membantu kita supaya selama berpuasa itu jadinya nggak cepet capek ya, tetap berenergi, tetap seger istilahnya itu gitu ya, tetap ada energi untuk melakukan segala sesuatu kegiatan yang biasa kita lakukan. Makanya kita butuh vitamin ini ya. Nah, terus teksnya kan ada vitamin C ya. Vitamin C itu ternyata ya juga berperan juga nih ya untuk mendukung produksi energi. Nah, ya jadi juga untuk meningkatkan sel darah putih ya kan. Jadi untuk pelindungan lagi ya, proteksi lagi ya untuk imun, antioksidan juga yang membantu penyerapan zat besi. Jadi penting nggak teman-teman ya kan? Penting banget ya kita jadi ngerti ya, oh ternyata ini berperan selama puasa tuh kayak gini loh ya. Walaupun memang ini juga berfungsi nggak cuma puasa doang ya. Nah, terus ini ada vitamin D juga kan. Ternyata vitamin D itu kenapa nih gitu kan? Ternyata ya ini ya teman-teman ya, memang kita kan taunya vitamin D itu untuk kesehatan tulang ya, tapi ini juga menjaga stamina ya selama kita berpuasa. Jadi juga untuk mengurangi peradangan. Nah, itu penting nggak? Penting banget kan. Nah, ya itu teman-teman ya. Jadi setelah kita ngerti, oh ternyata tuh kita juga butuh vitamin ini. Nah, mungkin di antara teman-teman sini masih ada yang belum belum pakai Pharmanex ya, atau mungkin masih ada yang pakai vitaminnya, mungkin teman-teman kita ada yang pakai vitaminnya itu yang pisah-pisah tuh ya, A sendiri, C sendiri. Saya masih banyak tuh ketemu yang kayak gitu tuh ya. Kemarin saya juga baru nanya tuh ya. Dia pakai merek N gitu. Nah, dia tuh pakai pecah-pecah tuh. Ya, banyak sih vitaminnya gitu, vitamin D, vitamin E gitu kan, vitamin K, tapi semuanya pisah-pisah ya. Nah, terus nah ini kan vitamin E. Nah, vitamin E itu ternyata berperan ya juga sebagai antioksidan ya untuk melawan radikal bebas penyebab kerusakan sel. Nah, itu efeknya kemana? Yaitu ke kulit ya. Jadi selama berpuasa ini kan kita juga minum kurang, bener nggak? Airnya nggak ada yang masuk, lebih sedikit lah ya. Nah, itu juga akhirnya apa? Tubuh kita meresponnya dengan kelembapannya jadinya berkurang juga. Jadi kulitnya cenderung lebih kering. Nah, kalau kita minum vitamin E yang cukup, jadi kita tuh nggak perlu khawatir akan resiko kulit kering itu tadi. Ya, semuanya yang akan lembab gitu. Ya, terus kita ada namanya vitamin K juga yang direkomend kan. Nah, vitamin K itu ternyata berperan untuk mengurangi resiko ini ya, pendarahan dan pembekuan darah ketika kita misalnya ada luka gitu.
Nah, ini juga membantu penyerapan kalsium, ya. Jadi, nah ini nih, ya, dan ini fungsinya, ya, meningkatkan daya ingat, konsentrasi, dan konsentrasi selama berpuasa. Nah, ya, jadi kita ngerti ya ternyata, oh ini fungsinya ini toh selama puasa, ya. Nah, jadi setelah kita ngebaca ya, ini beberapa vitamin yang utama lah ya, yang berperan penting gitu kan ceritanya kan untuk sama kita berpuasa ini kan penting ya. Jadi penting banget ya teman-teman ya, untuk kita itu juga tetap mengkonsumsi vitamin selama berpuasa ya. Jadi untuk teman-teman kita juga yang di luaran yang belum, ya mungkin kita bisa mengedukasi kenapa sih gitu kan. Kan banyak orang yang bilang, udahlah nggak usah minum vitamin, kita kan makan biasa aja juga bisa ya, bener nggak? Nah, tapi di sini kita bisa bisa cerita nih sama teman kita nih, ya, bahwa banyak vitamin yang kita tuh nggak bisa dapat dari makanan, ya. Yang pertama ya, yang kedua, setiap vitamin yang kita sebutin tadi di atas itu, yang kita baca ya, itu semua punya kontribusinya masing-masing, ya. Dan beda lah ya, antara kita minum dan enggak tuh pasti akan beda, ya. Jadi kita lebih arahnya untuk mencegah ya, menjaga supaya kesehatan kita tetap tetap terjaga dengan baik ya. Nah ini. Ya. Nah ini teman-teman ya, jadi sebenarnya solusinya itu udah di depan mata banget ya. Yang kita konsumsi ya selama program TR Series itu, kan ada komponennya namanya Life Pack, bener nggak? Masih inget nggak? Atau ada yang udah off ya? Nah ini salah satu vitamin yang saya tuh nggak pernah lepas ya. Dulu sebenarnya saya waktu sebelum TR Series ya, saya tuh kenal sama vitamin Life Pack ini dulu pertama kali tuh. Saya inget banget ya, saya tuh waktu itu masih jadi auditor ya. Saya masih belum di sini ya, saya cuman dan saya nggak mengkonsumsi vitamin apapun ya. Waktu itu saya dikasih ya. eh, jadi ya udah saya tuh disuruh minum vitamin ini aja gitu. Katanya ini biar nggak cepet capek, katanya kayak gitu. Nah, ini sebenarnya teman-teman ya, ini kita sekarang jadi lebih ngerti kan, ternyata efeknya nggak cuma nggak cepet capek doang ya. Tapi justru ini memberikan perlindungan secara menyeluruh ya, vitamin A sampai Z semuanya ada. Tadi kita sebutin teman-teman kalau mapping di sini ya, itu semuanya tuh ada semua gitu. Jadi semuanya udah all in. Nggak usah pusing nyari satu-satu, ya kan? Tuh, ya kan? Tadi ada vitamin apa tadi teman-teman tuh? Teman-teman mungkin bisa ingat ya. Tadi vitamin A ya, tadi vitamin yang paling utama ya. Nah, itu vitamin A ada, ya kan? Nutrisi dasar itu memang bagian dari nutrisi dasar, ya kan? Nah, ada vitamin tadi apa lagi? C, ya. Terus B kompleks. Ternyata B kompleks itu juga untuk menjaga apa? Kesehatan jantung dan pembuluh darah, ya kan? Nggak cuma sekadar stamina. Terus vitamin D, nah ada juga, ya kan? Terus vitamin apa lagi? Ya, jadi semua ini Nuskin tuh udah berpikir dengan ini ya, dengan uji klinis, uji semuanya lah ya. Intinya supaya kita tuh memberikan satu solusi tuh satu ini untuk semuanya ya. Ini teman-teman ya. Jadi pertanyaannya kita minum udah rutin atau belum? Ya, atau kalau cuma inget doang ya. Terus minumnya cuma sekali apa minumnya 2 kali ya? Karena banyak teman-teman saya juga yang minumnya cuma sekali ya. Jadi justru kita tuh jadi ingetin ya bahwa ini tuh kita butuh 2 kali ya. Nah, ya ini teman-teman. Nah, ini nanti kita simak video ya. Mungkin kita pikir orang kita tuh kan ngerasanya nggak sakit ya kan, kita ngerasanya sehat-sehat aja, benar nggak? Cuman mungkin kadang-kadang ada simptom atau ada alarm yang kita alamin ya hari-hari. Cuma kita tuh ngerasanya mungkin kayak ya, ya memang kayak gitu normal wajar aja ya. Kita lihat ya videonya ya. Nah, perlu diulang nggak teman-teman? Ya. Tadi kalau kita suka nguap-nguap ya kita ulang tuh. Nguap ya, berarti kurang vitamin D. Belakangnya sampai vitamin D. Makan dingin, kurang iodin. Atau ini yang kurang. Kan kali itu vitamin B12 ya. Jadi kita tuh udah ngerti ya ternyata sebenarnya badan itu tuh ngasih satu alarm ya. Cuman terkadang kita tuh nggak ngerti atau kita memang nggak ngerti gitu kan bahwa tuh suatu sebenarnya kekurangan nutrisi ya kan. Kayak tadi
Teman-teman ingat nggak tadi yang ngantuk-ngantuk itu berarti kemungkinan besar kita kurang dari vitamin zat besi, ya kan? Terus tadi yang apa tadi itu, ya kan? Banyak ya. Jadi sebenarnya kalau kita mencukupi nutrisi basicnya ini tadi, ya jadi resiko atau kemungkinan untuk ngalamin hal-hal itu tuh akan lebih berkurang, ya. Dan itu semua balik lagi ya teman-teman tuh. Jadi kita semua ini kita bisa cover semuanya ada semuanya di Life Pack. Ya, enak banget nggak teman-teman ya? Satu, jadi 2 saset per hari itu udah solusi untuk menjawab kekurangan semuanya ya. Nutrisi dasar kita tuh udah nggak usah pusing gitu, nggak usah nyari-nyari lagi, udah pokoknya telan aja cuma 2 saset itu ya. Nah, terus, nah teman-teman tadi ingat ya, ada vitamin yang sifatnya larut dengan air dan ada yang larutnya sama lemak. Nah, kenapa selalu pasangannya dengan Marine Omega, sama kenapa dipasangin sama Marine Omega? Ya karena sebenarnya adalah omega 3 itu lemak, ya kan. Jadi vitamin A, D, E, K itu akan larutnya kayak tadi kan ada vitamin A, itu larutnya akan larut dengan yang namanya lemak. Nah, makanya kita kenapa kalau minum 5 pack itu bagusnya pasangannya juga sama Marine Omega, ya karena itu, ada vitamin yang memang dia larutnya dalam lemak, ya. Nah sebenarnya, nah ini, bentukan dari Marine Omega kita kan kayak gitu ya, bentuknya pun soft gel, ya, dan bentuknya, warnanya itu lebih gelap ya, lebih arah ke merah gitu ya, dibandingin sama omega 3 di luaran sana. Ya, karena kita ada tambahan krill oil-nya itu. Nah sebenarnya tujuannya ini apa sih? Kehebatan Marine Omega kita ya, yang udah dicampur dengan krill itu tuh apa sih? Nah itu teman-teman ya. Jadi kita tuh bisa ya mendapatkan manfaat yang pertama hubungannya sama kardiovaskuler ya. Jadi pembuluh darah menjadi lebih lentur dan darah kita jadi lebih lancar ya kan. Nah, terus yang nggak kalah penting dengan kesehatan otak ya. Ini juga penting banget ya apalagi untuk kita yang punya anak ya, punya cucu ya. Ponakan. Nah, ini juga kita tuh bisa bilangin ya, bisa bisa rekomendasi yang Marine Omega ini untuk anak-anak. Karena ini memang terbukti secara uji klinis tuh bagus gitu, untuk berkontribusi ke kecerdasan anak, gitu ya. Nah, yang ketiga untuk balik lagi ke imunitas, ya. Kenapa ya? Karena memang di Marine Omega ini ya, ada antioksidannya juga ya, astaxanthin itu. Nah, itu untuk membantu imunitas kita juga ya. Terus ada untuk sendi dan otomatis juga untuk kulit juga. Jadi ini sebenarnya kalau teman-teman mau kayak ngelihat ini bener nggak sih gitu kan. Nah, itu semua tuh ada sih. Teman-teman bisa browsing ya di artikelnya di Nuskin. Itu mereka dengan jelas banget ya memaparkan kenapa Marine Marine Omega kita itu tuh beda dia sama di luaran sana, ya kan. Nah, bagi saya ya waktu pas ngomongin tentang Marine Omega, yang saya memang bikin saya secure adalah, ya ini aja nih, karena minyak ikannya kita itu, ya itu udah bebas dari, mmm, bahan-bahan yang beracun dalam artian kayak logam berat lah ya. Sebenarnya kan yang kita khawatirin sebenarnya itu ya, karena kita kan nggak pernah tahu ada jaminan apa gitu. Tapi dengan kita ngerti ya ternyata di Nuskin itu ternyata dia punya alat khusus ya yang bisa ngedeteksi satu tetes, ya satu tetes tinta aja deh, ibaratnya kayak gitu kan, di satu kolam Olympic size berenang itu mereka bisa ngedeteksi bahwa ada kandungan walaupun cuma setetes doang mereka bisa deteksi loh. Ya, hebat nggak teman-teman ya. Jadi itu yang memberikan kita tuh suatu jaminan bahwa kalau kita minum ini tuh pasti aman, ya. Karena kan pasti ada resiko ya untuk, ikan-ikan di laut itu kan pasti ada kayak timbal, logam berat, ya kayak gitu kan, timah. Nah, kita kan nggak pernah ngerti. Ya makanya kita butuh satu perusahaan yang bisa menggaransi itu semua bahwa dijamin nggak ada ya sedikit pun, satu tetes pun bahkan, satu titik pun itu tuh nggak ada di Marine Omega-nya kita, ya. Dan apalagi kan tadi kan saya kan cerita ya bahwa di dalam Marine Omega kita itu, ya ada namanya krill oil-nya itu kan. Nah itu tuh, hebatnya adalah bisa menembus ya, ke pembuluh darah yang paling kecil di otak. Ya, dulu saya ingat banget ya, dulu, eee, almarhum ibu mertua saya tuh selalu bilangnya gitu, "Ini tuh harus diminum nih, ya harus diminum seterusnya," gitu. Jadi dikombinasi sama Lifepack nih, karena dia tuh ngebantu supaya kita itu istilahnya jangan sampai amit-amit punya potensi stroke, ya karena tuh bisa menembus pembuluh darah yang paling kecil di otak, itu kehebatannya sampai di situ. Ya mereka kayak bilangnya namanya fosfolipidnya tinggi. Nah itu.
dan memang paling gampang ya diserap sama tubuh. Jadi kalau misalnya cuma marin omega doang, nggak ada krillnya, ya itu penyerapannya juga beda. Tapi ketika ada kombinasi dengan krill, itu penyerapannya lebih mudah diserap sama tubuh. Jadi istilahnya efektif dan efisien lah ya. Nggak cuman sekedar ada aja, tapi benar-benar diserap secara maksimal ya. Nah ini, nah ini teman-teman kira-kira kalau kita punya punya produk ya, di behind the produknya aja teknologinya untuk mendeteksi adanya logam berat aja dengan segini canggih ya teman-teman. Nah, kira-kira kita gimana? Ya saya juga saya tuh ngerasa aman banget ya kalau ngasih ke anak-anak, bahkan saya sendiri. Nah, itu kan soalnya waktu pas lagi hamil pun ya, kita kan juga penting ya untuk ibu ibu hamil ya kan. Nah, itu pun juga kita tuh juga jadi yakin ya untuk merekomendasi ke orang. Saya juga waktu hamil juga saya minum ini juga ya. Iya teman-teman. Nah, kalau tadi ngomongin vitaminnya ya sebenarnya ujungnya kemana sih? Ya kan? Ujungnya apa sih yang kita mau validasi? Apa sih yang kita kepengen dapat? Atau kalau istilahnya key performance indicator-nya apa sih? Ya, gitu. Nah, ini kan sebenarnya kita kan hidup tuh kan kita nggak kelihatan ya. Ada radikal bebas, ada racun di mana juga nggak kelihatan. Sebenarnya radikal bebas itu kan bisa dari, misalnya racun lah ya. Racun itu kan bisa dari dalam badan kita atau juga dari luar, dua-duanya itu pasti ada, terproduksi terus gitu kan, selalu ada. Nah kita tuh, nah, saya tuh biasanya nggak jelimet deh, cuma jelasnya kayak apel aja deh. Kalau apel kita belah, ya kita kan ada di udara yang sama, benar nggak? Nah waktu kita belah, kalau kita diemin, apel tuh kan pasti lama-lama makan coklat, lama-lama coklat tua, ya lama-lama hitam. Nah itu sebenarnya yang namanya oksidasi, ya. Nah kalau kita itu kan nggak kelihatan karena kita kan terselubungin sama kulit ya badan kita gitu. Jadi waktu kita cuma punya antioksidan yang kurang, ya sebenarnya tuh kita tuh terjadi oksidasi gitu. Cuma kita nggak kelihatan dan kita nggak berasa. Jadi kita tuh butuh akumulatif ya. Justru jangan sampai berasa terus kita baru baru nyadar gitu. Itu sekarang ya teman-teman itu buat yang belum cek antioksidan ya atau mungkin ngeceknya udah berapa lama kali dulu gitu ya atau yang udah lama yang belum dicek lagi kita mesti cek ini rutin ya karena ini tuh bisa berubah-berubah dan ini bisa jadi indikator ya misalnya nih tadinya kita tuh biru ya terus tiba-tiba nih jadi kuning nih berarti kan ada sesuatu yang beda ya kayak misalnya contoh ya saya ingat banget ya dulu tuh waktu saya pernah kena demam berdarah ya. Saya kan biasa ada di biru ya. Biru, platinum, biru, hijau gitu kan. Pokoknya range-nya antara itu. Nah, jadi waktu saya kena demam berdarah itu, saya tuh ngecek iseng. Jadi ternyata saya tuh udah bergerak ke kuning. Kuningnya itu udah kuning yang ujung, istilahnya kuningnya kuning kurus. Ya, jadi padahal saya juga makannya nggak yang aneh-aneh kan. Saya makannya tetap biasa. Jadi saya ngerti nih, oh ternyata ini di dalam badan saya ini lagi terjadi namanya oksidasi stres ya. Lagi terjadi peradangan. Saya nggak ngerti sih bagian mana ya. Nah itu pun ketika per bulan saya cek itu tuh saya nggak langsung naik loh. Jadi saya tuh naiknya itu di bulan ketiga saya baru antioksidan itu balik seperti biasa ya. Jadi setelah itu saya jadi ngerti nih, oh ternyata tuh antioksidan itu benar-benar suatu indikasi ya bahwa badan kita tuh sebenarnya radarnya sampai di mana sih. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita sekarang ini masih di yang belum zona yang optimal, misalnya di merah, oranye, atau kita masih di average, ya kita mesti butuh tingkatin, ya kan? Ini teman-teman ya kan? Tuh. Jadi ini kan fungsinya untuk melindungi sel ya, tuh, ya kan? Jadi kalau kita dikit ya antioksidannya, ya kita tuh ya ini paling gampang lah. Saya tuh paling gampang tuh kalau jelasin ke teman-teman saya cuma bilang gini, ini kayak misalnya suatu suatu bank deh. Bank itu supaya aman nih ya, supaya nggak dibobol sama maling, supaya SDB-nya aman, supaya emas dan uangnya duitnya semua aman. Itu tuh butuh yang namanya minimal 50.000 satpam nih, ya kan? Tuh, 50.000 nih yang di biru nih, ya kan? Di bagian luar sini. Nah, ternyata itu oh, idealnya kan. Nah, tapi pertanyaannya adalah keadaan kita sekarang itu ada di mana? Ya, artinya apa? Jadi kalau misalnya kita masih masih ada di oranye gitu kan, berarti tingkat untuk dibobolnya tuh kan jauh lebih cepat ya. Ibaratnya kayak kita punya 5 pintu ya kan. Nah, ini ternyata kita cuma punya 2 pintu doang nih. Satpamnya harusnya 50.000, ternyata kita cuma punya 20.000 nih. Nah, berarti apa? Berarti ada potensi risiko yang gede. Dan itu peradangannya kan terjadi di dalam semua kan terjadi ya. Nah, peradangannya terus gitu kan. Misalnya kayak kalau puasa ya kan,
pasti kan tergoda juga ya makan gorengan. Itu sebenarnya kita memasukkan sesuatu yang mencetus peradangan di badannya kita. Nah, itu teman-teman. Tapi kalau kita antioksidannya bagus, peradangan itu akan bisa tereliminir dengan sendirinya gitu. Ya. Nah, untungnya ya kita tuh punya satu-satunya alat ya antioksidan ya, biophotonic scanner itu satu-satunya alat yang di dunia nih untuk mengukur tapi tanpa diambil darah. Nah, teman-teman udah ada yang coba belum? Atau ada yang belum nyoba belum? Nah, itu bisa hubungin ya ke yang mengundang teman-teman semua, ya atau teman-temannya yang belum sempat customer-nya, temennya yang belum sempat diajak ini, coba deh ya. Kita juga jadi belajar banyak sih sebenarnya dan kita bisa mengedukasi ya. Kenapa misalnya setelah TR pun kita tuh tetap butuh yang namanya life pack ya. Kenapa sih kita tetap konsisten dengan yang namanya nanti ada lagi yang lebih advance namanya duo gitu kan. Jadi kita bisa ngerti ya. Dan ini pun bukan sembarangan alat ya kan, karena ini kan pemenang Nobel teknologi ya kan. Itu kan bacanya susah, spektroskopi Raman ya, itu penemunya. Ya, jadi kita tuh udah punya segala sesuatu tuh lengkap ya, punya solutionnya iya, punya alat untuk measurement-nya iya, ya kan. Dan ini pun juga terbukti secara klinis ya kan, nggak cuma sekedar ngaku-ngaku doang. Ya, jadi pertanyaannya ya itu teman-teman ya, kita juga benar-benar mau menginvest nggak diri kita sendiri ya untuk jadi lebih sehat ya, menginvest diri kita sendiri lagi ya kan supaya lebih ternutrisi ya, karena efeknya itu untuk jangka panjang bukan cuma jangka pendek aja ya, bukan cuma untuk puasa aja tapi untuk jangka panjang ya. Nah, ini ya saya tunjukin, ini saya sendiri ya, saya ngecek nih ya di bulan kemarin ya. Oke ya teman-teman ya, saya tuh masih di platinum. Yeay. Saya benar-benar maksimal banget nih. Saya punya ekstra satu pintu di luar yang biru. Yeay, gitu kan. Nah, saya juga pikir, oh mungkin di biru lah ya. Ternyata enggak loh. Nah, saya tuh memang nggak pernah lepas ya. Dari basic supplement itu saya nggak lepas ya. Berasa banget sih, memang antara minum nggak minum itu pasti berasa banget ya. Nah, ini teman-teman saya ya. Mereka yang program, itu kan tadinya kan merah ya. Udah beres. Dan mereka tetap bisa konsisten maintain di biru. Tuh. Nah, ini teman saya ini juga konsisten ya, pokoknya basic itu pasti dia minum, minimal tuh life pack tuh dia minum ya. Dan ini teman saya juga ya, ini juga nih yang sekarang juga lagi berpuasa ya. Nah, walaupun udah selesai program consistently minum ya, ini pun juga terjaga nih ya tuh, dari yang tadinya di oranye dan sekarang konsisten ya biru, padahal tadinya tuh ini sebenarnya juga bukan yang istilahnya tadinya juga naiknya itu nggak cepet, tapi sekarang udah consistently naik terus naik terus naik terus gitu teman-teman. Ya, jadi pun dia juga ngaku ya. Jadi dia juga sering cerita, memang beda sih antara minum sama nggak minum gitu. Di badan ya semuanya juga beda ya. Nafsu makan dia juga kalau kita minum itu jadi cenderung kita lebih terbantu ya, karena kan kalau kita nutrisi terpenuhi otomatis kita tuh nggak nyari apa-apa gitu kan, lebih fulfill lah ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi penting nggak teman-teman ya? Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi program atau teman-temannya yang nanti udah selesai program, kita pun juga mesti edukasi ya, ajarin nih kenapa nih, kasih ngerti ya pengertian kenapa sih kita tuh tetap mesti continue supplementation basic-basic itu buat apa ya. Ya, harapannya dengan saya cerita di sini ya teman-teman bisa mengambil sesuatu juga ya, karena ini juga untuk mengedukasi kita dan keluarganya kita kan kenapa sih suplemen itu penting ya, jangan on off ya. Nah, itu pentingnya seperti itu ya teman-teman, karena kita tuh nggak pernah tahu ya kapan akan ada virus apa kek atau terjadi sesuatu di dalam apa kan kita nggak pernah tahu ya. Jadi yang paling bagus tuh ada ya kita memang semuanya harus persiapan ya, harus investasi di awal ya. Jadi harus mencegah gitu daripada nanti mendeteksi, mengobati ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini juga saya dapat tuh dari Nuskin ya. Jadi kasih satu artikel juga. Nah, ini hal-hal yang mungkin kita bisa dapetin sesuatu yang kita pelajarin bareng-bareng ya selama puasa ini. Nah, ini yang pertama. Nah, ini saya juga baru ini ya, baru nggak. Nah, teman-teman mungkin udah ada yang tahu ya, tapi ini kita bareng ya. Nah, jangan lupa namanya tuh apapun ya harus harus ada niatan gitu ya. Jangan lupa untuk berniat puasa. Tuh. Kenapa sih? Kenapa sih kita berniat? Karena ya. Jadi kita tuh secara secara
mungkin secara alam sadar gitu ya, bawah sadar itu ya, kalau kita udah bener-bener punya niatan puasa banget, entah kenapa tuh yang namanya mungkin maag, GERD, apa itu jadi nggak kambuh gitu. Ada yang kayak gitu nggak ngalamin kayak gitu? Karena apa ya, karena kalau kita punya niat ya, ternyata kadar asam lambung itu orang yang berpunya niatan lebih rendah, yang punya yang berniat banget lah ya, punya niat banget itu ternyata lebih rendah, ya. Nah itu, ternyata seperti itu teman-teman. Ya, jadi, bisa menekan pusat lapar di otak, sehingga kita tuh siap ya, jadi kita tuh bisa nahan lapar tuh sampai waktunya berbuka. Jadi ini yang makanya nomor satu niat, ya. Nah itu. Nah, yang kedua ya sahur ya kan, kita tetap makan, ya kan, karena itu kan nanti untuk energi ya, untuk keseharian kita sampai nanti berbuka lagi, ya supaya nggak lemes. Nah, ini ya teman-teman, nah terus hindarin makanan dan minuman yang mengandung banyak gula, ya, saat sahur, ya, maupun saat buka. Ya, kenapa? Nah, ini nih, kenapa sih kita mesti menghindarin ya? Jangan cuma katanya aja ya. Nah, ini penjelasannya teman-teman ya. Karena itu memicu tubuh memproduksi insulin ya. Segera menetralkan kadar gula darah yang tinggi. Jadi akibatnya apa? Ya rasa lapar akan cepat timbul gitu dan badannya akan jadi cepat lemes. Ya, jadi ya, ini alasannya kayak gitu. Jadi yang kita lakukan apa? Ya udah perbanyak makan sesuatu atau makanan yang berprotein tinggi, ya. Jadi supaya apa? Supaya diolahnya lebih lambat. Jadi kita kenyangnya juga lebih lama. Nah, ini kan juga kita kan juga terapin juga ya waktu kita program di TR Series. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang bagus, bener nggak ya? Jadi itu suatu gaya hidup, bukan cuma pas program doang. Ya, bukan cuma pas kita program doang baru kita kayak gini. Tapi enggak, ini sebenarnya gaya hidup. Nanti setelah puasa pun juga kita tetap continue melakukan gaya hidup yang sama. Kalau ini kita terus dilakukan, ya kita udah benar-benar punya indikasi ke arah yang kita niatan banget lah buat lebih sehat ya. Nah, terus, nah yang keempat tuh, hindari tidur ya setelah makan sahur. Nah, kenapa tuh? Jawabannya kan karena ya bisa jadi tuh badan kita ya mengakibatkan resikonya itu menjadi lebih lemas di siang hari. Nah, mungkin di teman-teman yang di sini yang puasa dan pas sahur langsung tidur, gitu nggak teman-teman? Ya kan? Ya, jadi latih ya, pokoknya setelah sahur itu ya kita ngelakuin suatu aktivitas. Misalnya jalan ke masjid, ya kan? Mmm, nggak perlu yang berat-berat lah ya, simple aja yang penting ada aktivitas ya. Dan lakukan olahraga ringan itu, nah yang disarankan itu ya itu ya teman-teman 1 sampai 2 jam menjelang berbuka. Kenapa sih? Ya biar nggak lapar ya, biar nggak aus. Habis olahraga kan biasanya kita keringetan ya, berarti kan itu ada air ya yang keluar ya kan, ada mineral yang keluar ya. Jadi ya udah, habis itu kan kita bisa langsung makan ya. Nah, supaya puasanya juga penuh ya, kuat. Nah, yang keenam nih ya, kita tuh harus berbuka ya, bukanya itu sama sama kayak sahur tadi kan, menunya sehat ya, gulanya jangan pakai gula yang, tinggi ya kan, terlalu banyak kandungan gulanya. Porsinya pun juga harus tepat ya, jadi bukan berlebih. Karena biasanya apa? Biasanya kalau kita puasa ya, terus pas buka, biasanya kita lapar mata nggak? Nah ya, jadi kita selalu ingat dulu ya, pokoknya kita harus buka dengan segala sesuatu tuh yang sehat dan porsi yang tepat ya. Kalau teman-teman yang mungkin di sini masih lagi program di Arceres, bukanya pakai apa teman-teman? Ya pakai trim shake dulu ya, pakai shake dulu ya. Setelah itu sholat dulu ya. Jadi supaya apa? Supaya sinyal kenyangnya itu udah naik duluan nih saya sampai ke otak ya. Jadi jangan cepet-cepet begitu buka langsung makan-makan dulu. Ya pokoknya shake-nya dulu ya, terus kita sholat dulu. Nah, kita akan lebih membiarkan badan kita tuh untuk mencerna pelan-pelan ya. Life pack-nya jangan lupa diminum ya. Nah, dan jangan lupa juga supaya kita itu menghindarkan atau meminimalkan lah ya, bukan nggak bisa dihindarin kali ya, meminimalkan makanan yang banyak mengandung santan juga ya. Santan, gula, ya balik lagi ya, ini semua kan di program TR semua tuh kan kita semua diajarin ya. Nah, ini ya kita harus terapin terus ya. Kita boleh makan, tapi harus tahu porsi ya. Tahu ingetinnya kayak gitu sih, ya. Boleh, bukan kita nggak boleh, tapi harus ingat porsi, ya. Jadi kita tuh harus melatih diri kita untuk makan juga tuh lebih
lebih bijak, ya. Terus makannya juga, nggak lapar mata, ya, dikit-dikit aja gitu, ya. Jadi bertahap isinya tuh gitu. Nah, jadi kalau kita kepengen manis, kita pun juga usahakan cari dari sumber yang alami dulu nih, ya, jangan yang macam-macam dulu nih ya. Misalnya kayak donat gitu kan, atau kue-kue pasar gitu. Nah, kita belokin dulu nih, bukan yang nggak boleh ya, belokin dulu deh yang ke gula yang alami dari buah. Nah, biasanya ya kalau udah belok ke situ, keinginan untuk ngelihat makanan yang tadi-tadi tuh ya, yang santan tinggi, yang jajanan pasar itu jauh lebih menurun. Jadi waktu kita kepengen pun juga kalau misalnya nyicip pun juga nggak jadi barbar gitu, dia lebih dikit gitu porsinya, ya. Nah, sama sayuran yang banyak mengandung antioksidan dan serat. Kita penting ya, selama program kan kita juga mesti banyak sayur supaya banyak serat ya kan, supaya kepencernaannya juga lancar. Nah, sama ya ini yang terakhir ya, kita semua tuh nggak mungkin lepas dari yang namanya cuman makan doang, karena nggak semuanya kita dapat, ya kan? Banyak yang kita tuh nggak bisa dapat dari makanan. Nah, makanya kita harus lengkapin dengan yang namanya vitamin, suplemen. Nah, basicnya apa? Ya ini, tadi kan life pack. Nah, bagusnya dikombinasi dengan merin, ya kan? Karena ada vitamin-vitamin yang memang larut di lemak, plus banyak hal yang di-cover sama merin tadi ya, kulit lah, otak lah, ya kan? Supaya sepanjang kita puasa pun juga kardiovaskularnya juga lebih bagus ya, peredaran darahnya, ya kan. Nah, karena airnya kita kan berkurang, ya kan. Nah, terus ya ini ya, ya nanti kalau untuk kelas Ultimate Anti-Aging dulu kita akan bahasnya terpisah, ya. Jadi ya teman-teman ya, ini tips yang kita bisa terapkan selama puasa, oke. Nah ini teman-teman ya, jadi sebenarnya ya intinya adalah ketika kita tuh punya suatu kesehatan, ya berarti itu kita punya banyak harapan lah, kita punya harapan terbuka lebar, ya. Jadi jangan sampai ya kita kehilangan dulu ya kesehatan, ngalamin gangguan kesehatan baru kita menghargai namanya kesehatan. Ngalamin penyakit dulu ya baru kita menghargai kesehatan. Jangan dibalik ya. Ya, ibaratnya kalau kita punya mobil aja, ya punya mobil, punya motor atau punya tas branded ya. Itu aja kan kita kalau mobil bagus nggak mungkin ya dikasihnya Pertalite, bener nggak? Ya, pasti akan kita jaga antara Pertamax turbo, Pertamax, bener nggak? Nah, apalagi badannya kita nih, ya, yang organnya itu nggak mungkin, onderdilnya nggak mungkin diganti, ya, yang nggak mungkin ada gantinya, dan kita mesti jaga, dan kita cuma punya satu yang dipakai seumur hidup sampai nanti kita menghadap lagi, ya. Jadi, kenapa nggak kita ngelakuin sesuatu investasi ke badannya kita, ya, supaya memastikan bahwa, ya itu teman-teman ya, nah, kesehatan itu kan nomor satu, ya kan. Begitu kita sehat tuh sebenarnya apapun bisa diusahakan kok, ya. Itu makanya artinya kita punya banyak harapan, punya semuanya, has everything, ya. Jadi, mari kita lakuin dulu yang nomor satu, jadi kesehatan tuh yang jadi prioritas, oke? Nah, ini teman-teman ya, jadi, sekian sharing saya, ya semoga bisa membantu teman-teman ya, satukan hati bersama kita sukses, setelah sukses kita bersama, ya nama saya Agnes, saya balikin ke Vina. Thank you. Oke, terima